Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Chania Veronica Sundalangi dari kelas Farmasi A. Dan pada saat ini saya akan membahas soal mengenai statistika deskripsi dan sebaran normal dengan dosen pengampu Mener Fernando Pongo, SSI, MSI. Pertama-tama kita akan membahas mengenai statistika deskripsi. Nah, pada slide di sini sudah tertera data yang akan kita gunakan sebagai soal. Hal pertama yang harus kita lakukan ialah memastikan bahwa data sudah terurut dari bilangan yang terkecil ke bilangan yang terbesar. Nah, modus merupakan angka yang sering muncul dalam data. Pada data di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa angka 5 merupakan angka yang sering muncul. Selanjutnya ada median. Median merupakan nilai yang membagi dua sama banyak kumpulan data yang telah diurutkan. Dikarenakan banyaknya data yang kita gunakan itu ganjil, maka kita menggunakan rumus X dalam kurung N tambah 1 per 2. Untuk penyelesaian, X dalam kurung 15 ditambah 1 dibagi 2 sama dengan 16 dibagi 2 sama dengan 8. Jadi median pada data di atas itu ada pada data ke-8. Bisa kita lihat bersama bahwa pada data ke-8 menunjukkan angka 5. Selanjutnya kita menentukan kuartil. Kuartil merupakan nilai yang membagi sekelompok data yang sudah terurut menurut besarnya nilai menjadi bagian yang sama banyak. Kuartil 1 pada data di atas dapat kita hitung dengan menggunakan rumus N ditambah 1 dibagi dengan 4. Jadi Q1 sama dengan 15 tambah 1 dibagi dengan 4 sama dengan 16 dibagi dengan 4 dan mendapatkan hasil 4. Itu berarti kuartil 1 pada data di atas berada pada data yang keempat. Dan data yang keempat menunjukkan angka 4. Nah, selanjutnya ketika menentukan kuartil 2, kita bisa memakai rumus Q2 sama dengan 2 kali N tambah 1 dibagi dengan 4. Nah, 2 dikali 15 tambah 1 dibagi 4 sama dengan 2 dikali 16 dibagi dengan 4 sama dengan 2 dikali dengan 4 dan untuk hasilnya itu sama dengan 8. Nah, pada data yang ke-8 terdapat angka 5. Selanjutnya, kuartil 3 dapat diperoleh dengan rumus 3 dikali N tambah 1 dibagi dengan 4. Nah, jika datanya dimasukkan, itu sama dengan 3 dikali 15 tambah 1 dibagi dengan 4 sama dengan 3 dikali 16 dibagi 4 sama dengan 3 dikali dengan 4 dan berakhir pada data ke-12. Nah, pada data yang ke-12 itu menunjukkan angka 8. Angka 8 itulah yang merupakan kuartil 3. Selanjutnya, rata-rata atau min. Nah, rata-rata itu merupakan angka representasi dari suatu kelompok data yang mewakili data secara keseluruhan. Kita bisa menggunakan rumus yang tertera di dalam slide. Nah, jika dimasukkan data, itu akan menjadi 90 per 15 dan akan memperoleh hasil rata-rata 6. Selanjutnya ada wilayah atau jangkauan yang merupakan selisih antara data dengan nilai yang terbesar dengan data dengan nilai yang terkecil. Kita bisa menggunakan rumus R sama dengan X max dikurang X min. Nah, jika dimasukkan data akan menjadi 9 dikurangi 2 sama dengan 7. Selanjutnya ada jangkauan antar kuartil yang dinamakan juga rentang antar kuartil atau hamparan. Jangkauan antar kuartil dinyatakan dengan huruf H. Jangkauannya merupakan selisih antara kuartil atas Q3 dan kuartil bawah Q1. Rumus yang digunakan dalam jangkauan antar kuartil itu H sama dengan Q3 dikurangi Q1 dan jika kita masukkan data akan memperoleh 8 dikurangi 4 dan akan menghasilkan 4 sebagai jawaban. Nah, selanjutnya ada ragam. Teman-teman bisa melihat rumus yang bisa kita gunakan dalam mencari ragam dalam suatu data. Pertama-tama kita perlu mencari jumlah dari keseluruhan data.
Ketika seluruh data sudah dijumlahkan, kita akan memperoleh 90 sebagai hasil. Selanjutnya, kita perlu mencari jumlah keseluruhan data yang dikuadratkan. Dan hasil yang akan kita peroleh jika 90 dikuadratkan itu akan mendapatkan nilai 900. Selanjutnya, kita perlu mencari jumlah data yang dikuadratkan satu persatu. Hasil yang akan kita peroleh ialah 604. Setelah itu, kita masukkan seluruh data yang sudah kita peroleh ke dalam rumus. Ragam S kuadrat sama dengan 1/15 dikurangi 1 dikali 604 dikali 900 dibagi 15 sama dengan 1/4 dikali 604 dikurangi 60 sama dengan 1/4 dikali 544 dan memperoleh hasil akhir 38,85. Nah, pembahasan yang kedua itu mengenai sebaran normal. Distribusi normal merupakan sebuah fungsi probabilitas yang menunjukkan distribusi atau penyebaran suatu variabel. Berikut ini teman-teman bisa melihat rumus yang akan kita gunakan dalam topik sebaran normal. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal dari sebaran normal. Dalam sebuah lomba kimia, didapatkan nilai rata-rata seluruh peserta adalah 72 dengan simpangan baku 10 dan berdistribusi normal. Peserta yang mendapatkan nilai 80,1 sampai 83,8 dikategorikan nilainya adalah B. Jika jumlah peserta yang mendapatkan nilai B sebanyak 18 peserta, maka jumlah seluruh peserta yang mengikuti lomba adalah: pertama-tama kita perlu menentukan nilai peluang. Untuk nilai peluang 80,1 kita masukkan ke rumus, jadi 80,1 dikurang 72 dibahagi 10 dan kita akan memperoleh 0,81. Nah, untuk nilai peluangnya kita akan memperoleh 0,2910. Selanjutnya, untuk nilai peluang 83,8 ketika kita masukkan ke rumus akan memperoleh 83,8 dikurangi 72 dibahagi dengan 10 dan akan mendapat 1,18. Nah, untuk nilai peluang yang akan kita peroleh itu 0,3810. Untuk mengetahui nilai peluang dari 18 peserta, kita hanya perlu mengurangi nilai peluang dari 1,18 dengan nilai peluang dari 0,81. Jadi, 0,3810 dikurangi 0,2910 dan kita akan memperoleh hasil 0,09 sebagai nilai peluang bagi 18 peserta. Nah, teman-teman, jika nilai peluang untuk 18 peserta sudah diketahui, maka kita bisa mencari jumlah seluruh peserta. Nah, untuk mencari jumlah seluruh peserta, kita masukkan data-data ke dalam rumus, yaitu 1 dibahagi 0,09 dikali dengan 18, dan kita akan memperoleh hasil 200. Jadi, jumlah seluruh peserta yang mengikuti lomba kimia ialah 200 peserta. Oh ya, untuk nilai peluang diperoleh dari tabel berikut ini. Cara menentukan nilai peluang, misalnya 0,81, itu dicari pada kolom 0,8 dan pada baris 0,01. Nah, itu merupakan jawaban dari nilai peluang untuk 0,81. Cara itu juga digunakan untuk mengetahui nilai peluang dari 1,18. Sekian pembahasan soal mengenai statistika deskripsi dan sebaran normal dari saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.